Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Filipus Benesau dengan NIM 1611021009, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan Undiksa. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial tentang cara membuat kuis di aplikasi Moodle pada XMPP. Hal yang pertama teman-teman siapkan, tentunya teman-teman sudah menginstal ya tentang XMPP tersebut, aplikasi XMPP tersebut yang kalian bisa install dan tutorialnya banyak di Google. Beserta cara menginstal Moodle-nya ada di Google juga. Baik, untuk yang pertama kita buka terlebih dahulu XMPP control-nya ini. Kalian klik start di bagian modul Apache dan MySQL ya teman-teman. Nah, jika sudah aktif, teman-teman bisa buka browser teman-teman semuanya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik login pada pojok kanan atas. Masukkan username teman-teman semuanya. Di sini saya sudah membuat username dan password ya teman-teman. Saya akan masukkan username saya dan password saya. Klik login. Oh ya teman-teman, saya ingatkan kembali, kalau ingin membuat kuis dalam Moodle ini tidak perlu menggunakan sambungan internet ya teman-teman, karena XMPP ini bisa dilakukan secara offline. Yang terpenting kalian sudah menginstal kontrol XMPP-nya dan aplikasi Moodle yang akan dijalankan pada XMPP ya teman-teman. Nah, di sini sudah masuk ke dashboard awal atau tampilan menu awal pada XMPP teman-teman semua. Jika kalian ingin membuat kuis, langkah yang pertama teman-teman lakukan adalah klik Site Administration pada bagian kiri. Baiklah, jika sudah masuk pada Site Administration ya teman-teman, klik Course atau kursus ya. Klik. Nah, di bagian course kalian klik Managing Course and Categories. Klik. Baiklah, di sini sebelum kita membuat kuis Moodle, kita akan membuat kelasnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini saya akan membuat kelas untuk menjalankan Moodle saya. Klik di sini, klik New Category ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik parent kategorinya, pilih top ya teman-teman, jangan miscellaneous, jangan menggunakan seperti itu, pilih top saja. Selanjutnya kalian masukkan kategori name-nya. Di sini kategori name saya adalah, karena ini untuk kelas 7 di SMP, maka saya akan menggunakan kategori namanya kelas 7 SMP. Oke, jika sudah, saya akan meng-create kategori. Oh ya, tambahan, jika kalian ingin mengisikan deskripsi, kalian bisa isikan, jika tidak bisa dilewatkan saja. Nah, jika kategori yang kalian sudah buat sudah muncul di bagian kiri, kalian bisa klik ya teman-teman. Jika sudah kalian klik, akan muncul di sebelah kanan create new course pada kelas kalian atau kategori kalian. Kalian akan membuat kursus baru pada kelas tersebut. Kita akan membuatnya. Klik saja langsung. Baiklah, kelas yang kategori kursus yang saya akan buat adalah tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, short name ini adalah singkatan dari kategori kalian ya teman-teman.
karena ilmu pengetahuan alam saya akan singkat jadi IPA. Oke. Di sini kalian bisa memilih kapan akan dimulai kursus tersebut dan kapan kursus tersebut akan berakhir ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba membuat kursus tersebut dimulai pada hari ini, yaitu tanggal 1 bulan Juli tahun 2020. Jamnya kita akan gunakan jam 15.00 ya teman-teman, atau jam 3, dan akan berakhir di tanggal 1 Juli juga ya teman-teman, tapi di tahun 2021 pada jam 15 siang atau jam 3 siang ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin mengisi deskripsi ini, bisa diizinkan diisi, jika tidak silakan dilewatkan. Oke, sekarang kita masuk ke course format. Di course format, kalian pilih formatnya single activity format ya teman-teman. Jangan sosial atau jangan topik, karena kita akan membuat quiz. Selanjutnya tipe activity-nya ya jelas quiz ya teman-teman, karena kita ingin membuat quiz. Selanjutnya kita appraise. Dalam bahasa, jika kalian ingin menggunakan selain Inggris, kalian bisa pilih do not force ya teman-teman. Selanjutnya file and upload, bisa kalian terserah limitnya berapa. Saya tidak akan ubah di sini. Saya akan lanjut ke completion taking. Saya diamkan juga yes. Grup juga saya akan diamkan. Nah, jika sudah semuanya, saya akan langsung klik save and display ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke partisipan. Tapi sebelum kita masuk partisipan, saya akan membuat soalnya terlebih dahulu. Partisipan ini bertujuan untuk memasukkan peserta kalian ya teman-teman, atau siswanya ya teman-teman. Tapi sebelum saya akan memasukkan pesertanya, saya akan membuat kuisnya terlebih dahulu. Kalian bisa klik set home ya teman-teman, di bagian kiri di bawah dashboard ini. Kalian klik set home. Nah, di sini sudah kita buat kan tadi kursusnya itu ilmu pengetahuan alam, kita bisa klik. Nah, sekarang kita akan membuat add new quiz. Quiz yang kita buat ini tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ya teman-teman. Saya akan langsung buat nama kuisnya pengenalan ilmu pengetahuan alam dalam kurung sistem tata surya. Oke. Jika kalian ingin mengisi deskripsi bisa diisikan, jika tidak kalian bisa lewatkan. Nah, di bawah deskripsi ini akan sangat penting ya teman-teman. Tolong disimak dan dengan baik-baik ya teman-teman. Di timing, kita akan membuat timing kapan akan berjalan atau kapan akan muncul kuis tersebut pada kelas kita. Tadi kita memasukkan kelas kita pada tanggal saat ini ya teman-teman, di jam 5.15 ya teman-teman. Maka saya akan menyamakan dengan tanggal kelas ini akan berjalan ya teman-teman. Kita ke centang enable. Kuis ini akan ada pada tanggal 1 bulan Juli 2020 jam 15.00, atau kita lebihkan ya teman-teman di 15.20 ya teman-teman, 15.20. Oke. Dan akan berakhir 3 hari setelah itu, yaitu di tanggal 3 dengan jam yang sama ya teman-teman. Oke. Lanjut kita ke grade. Di grade kalian bisa pilih ini angka 1 ya teman-teman, agar tidak bisa mengulang sebanyak berapa kali, hanya bisa diulang sekali aja oleh satu peserta. Itu maksudnya teman-teman ya. Lanjut ke layout. Di layout kalian pilih never all question on page. Itu artinya satu soal satu layar ya teman-teman, satu soal ya teman. Selanjutnya question behavior,
kalian pilih different feedback, jadi ubah ya teman-teman. Nah, di review option ini sangat penting ya teman-teman. Sebelumnya di settingan awal XAMPP akan banyak ada centang biru di sini, tapi saya sudah mencentang hanya di bagian-bagian tertentu saja. Teman-teman bisa ikuti centangan ini saja untuk mempermudah teman-teman. Selanjutnya kita buka appraise. Appraise ini maksudnya untuk menunjukkan gambar jika teman-teman ingin memberikan gambar pada soal teman-teman ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa mencoba sendiri karena saya rasa sudah bisa dipahami sampai sini. Saya akan lanjut ke save and display ya teman-teman. Kita klik save and display. Oke. Di sini kuis tentang sistem tata surya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sudah selesai ya teman-teman, tapi belum berisikan soal-soalnya. Sekarang kita akan membuat soal-soalnya terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara klik edit quiz. Baik, sampai di sini kita akan membuat soalnya, soal-soal tentang kuis ilmu pengetahuan alam ini teman-teman ya. Kalian bisa centangi shuffle jika kalian inginkan atau tidak ya teman-teman. Artinya shuffle ini akan mengacak soal tersebut teman-teman. Semisal teman-teman memiliki siswa yang banyak, otomatis mereka akan mudah mencontek jika soalnya berurutan satu siswa dengan siswa yang lain. Jika kalian ingin mengacaknya, kalian bisa centang shuffle ini agar setiap siswa itu memiliki soal yang teracak ya teman-teman. Oke, sampai sini sudah paham kan? Baiklah, kita akan masuk ke penginputan atau memasukkan soal-soal pada kuis kita. Kalian bisa klik add, klik a new question. Oke, di sini sangat banyak ada tipenya, tipe questionnya teman-teman. Ada true false, matching, essay. Nah, karena saya ingin membuat kuis yang berbentuk pilihan ganda, maka saya akan memilih multiple choice. Klik add. Nah, sampai di sini kita akan memasukkan soal ya teman-teman. Untuk question name ini kita anggap nomor soal ya teman-teman. Kita masukkan 1. Di question text kita akan masukkan pertanyaannya. Saya sudah siapkan. Di sini saya sudah siapkan beserta jawabannya. Tinggal saya copy saja. Copy. Paste. Oke. Untuk memasukkan jawabannya, kalian klik di bagian pilih di bagian bawah. Ada answer. Choice 1 itu artinya pilihan 1 atau A. Choice 2 B, choice 3 C, dan seterusnya teman-teman, sampai choice 5 yaitu E. Nah, di choice 1 saya akan memasukkan jawaban saya. Teman-teman bisa ikuti ya teman-teman. Oke. Nah, di bawah penginputan soal jawaban ada tulisan grade, yang dimana jika jawaban di choice tersebut benar, teman-teman bisa isikan 100%, dan jika salah, teman-teman bisa isikan noni ya teman-teman, atau tidak ada nilainya. Baik, karena di sini choice 1 jawabannya yaitu salah, maka saya akan berikan grade-nya noni. Selanjutnya ke choice 2, saya akan masukkan lagi jawabannya. Oke, lanjut ke choice 3. Choice 3, baik. Ya. Nah, di choice 3 ini adalah jawaban yang benar, maka grade yang saya masukkan adalah 100%. Baik. Selanjutnya di choice 4, saya masukkan jawaban yang salah juga. Oke. Di sini ada choice 5 yang berarti kan E ya teman-teman. Tapi di sini saya hanya mengisikan sampai D saja. Maka di choice 5 teman-teman bisa tidak isi. Lanjut ke paling bawah, kalian klik save change.
Baik, ini soal nomor 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat soal nomor 2. Caranya masih sama seperti soal nomor 1. Untuk lebih jelasnya saya akan mempercepatnya ya teman-teman, agar tidak membuang durasi ya teman-teman, memperpanjang durasi. Oke ya teman-teman, di sini sudah saya isikan semua soalnya. Saya membuat soal 5 buah ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui nanti hasil akhirnya seperti apa, kita bisa melihat di preview di quest ya teman-teman, preview question ya teman-teman. Pilih di soal nomor 1, kita misalnya ingin mengeceknya teman-teman, kita klik previewnya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti akan muncul question atau tampilan waktu siswa ingin menjawab soal itu akan seperti ini teman-teman ya. Baiklah, kini kita menginput soalnya sudah selesai. Sekarang kita akan mengisikan partisipasi atau siswa dalam kelas kita teman-teman ya, karena kita masih menggunakan sistem klien dan server ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke site administration kembali. Baiklah, di site administration kalian bisa klik user. Nah, di bagian account ini ada tulisan add new user. Tapi jika kalian ingin menambahkan user atau siswa di dalam kelas kalian secara manual, secara satu persatu, kalian bisa gunakan seperti ini. Di sini saya tidak ingin menggunakan secara satu persatu karena saya sudah membuatnya di bagian Excel ya teman-teman. Nah, ini di sini saya sudah buatkan username, password, first name, last name, email, kursus, serta role-nya atau posisinya. Di sini username-nya ini dan password ini pasti untuk siswa ya teman-teman. First name-nya mereka, last name-nya saya masukkan kelas, emailnya saya masukkan email mereka, dan kursusnya ini adalah ilmu pengetahuan alam ya teman-teman. Baik, langsung saja pertama-tama kita klik dulu di set administration, kita klik user, klik upload user ya teman-teman, untuk mengupload file tadi. Oke, sampai di sini. Sebelum kita memasukkan filenya tadi, kalian ubah dulu CSV delimiternya ini menjadi titik 2 ya teman-teman, agar tidak terjadi error. Selanjutnya kalian save terlebih dahulu. Saya akan menyimpannya, save as. Letakkan di folder yang kalian biasa agar mudah dicari ya teman-teman. Di sini saya akan membuat data kelas 7E. Oke. Dan ingat teman-teman, formatnya bukan bertipekan Excel ya teman-teman, tapi formatnya ini bertipekan CSV ya teman-teman. CSV yang isi bintangnya teman-teman ya, yang di sini, yang command delimited, yang di sini ya teman-teman. Nah, kalian klik, kalian pilih save. Not valid, the name not valid. Oh, ada kelas 7, kelas 7E. Oke. Nah, sudah, kalian pilih yes. Oke. Sekarang kita mencari file tersebut. Di sini saya sudah siapkan filenya yang ini ya teman-teman, kelas 7E CSV. Kalian seret atau drag dia file tersebut ke bagian sini. Nah, jika sudah, kalian pilih upload. Nah, sudah masuk semua teman-teman ya, data siswa yang kita inginkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 siswa ya teman-teman yang saya input di sini. Ingat, sekarang kita ubah settingannya. Yang pertama, upload
tipenya itu kita ubah ke add new and update existing user. Oke. New user passwordnya kita pilih create password biasa, seperti biasa. Existing usernya kita pilih override with file ya teman-teman. Nah, sudah. Sisanya jangan diubah lagi. Selanjutnya kita klik upload. Oke. Jika sudah, di sini tidak ada error sama sekali teman-teman di bagian bawah ini. Kita lanjutkan ke continue teman-teman. Nah, file tadi yang berisikan data siswa sudah terupload di Moodle kita. Sekarang kita akan memasukkan data siswa tadi ke dalam kursus kita atau ke dalam kelas kita. Caranya, kembali ke site administration. Nah, di site administration kalian klik kembali kursus. Pilih manage courses and kategori. Klik kelas 7 SMP yang kita sudah buat kursusnya. Oke. Sampai di sini kita akan masuk ke pelajaran ilmu pengetahuan alamnya ya teman-teman. Sebelum itu, saya harapkan kalian tampilkan nanti kursusnya ini teman-teman, agar fungsinya saat kita memasuki akun siswa, soal tersebut akan muncul dengan waktu yang telah kita tentukan. Kita klik terlebih dahulu show. Oke, udah muncul ya teman-teman. Sekarang kalian pilih edit, klik edit. Oke, kita cari paling bawah. Pilih save and display kembali. Oke, sampai seperti ini tampilannya. Kalian pilih partisipan di bagian kiri ya teman-teman. Kita akan menginput atau memasukkan siswa kita sebagai partisipasi. Nah, di sini kan belum terdaftar siswa-siswa kita yang tadi kita input teman-teman ya. Kita klik enroll user. Nah, pada bagian enroll user kalian pilih search. Nah, di sini muncul semua user yang kita sudah input tadi. Karena kita admin, kita tidak akan memasukkannya teman-teman. Kita akan masukkan dari bawah ini ya teman-teman, di bawahnya admin ini. Kita masukkan, kita klik sampai semuanya sudah masuk. Nah, jika sudah, role mereka atau asik mereka itu student ya teman-teman. Dia hanya bisa sebatas murid. Oke, kita klik enroll user. Tunggu. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Otomatis 5 siswa yang sudah saya masukkan ini, mereka dapat menjawab soal yang telah saya buat teman-teman ya. Oke. Kini kita akan mencoba atau mempraktekkan menjawab soal tersebut dengan kita logout terlebih dahulu dan mengganti akun kita sebagai student ya teman-teman, atau siswa. Kita logout. Oke teman-teman, kini kita akan masuk ke Moodle dengan menggunakan username dan password sebagai student ya teman-teman, atau siswa. Misalnya kita akan masukkan Dharma, siswa kita masukkan passwordnya. Oke, kita login. Nah, ini tampilan awal dan tampilan depan ya teman-teman, di Moodle sebagai siswa. Di sini sudah ada
kursus yang kita sudah siapkan sebagai admin tadi. Kita akan mencoba menjawabnya ya teman-teman, kita sebagai siswa ya teman-teman. Oke, kita akan mencoba menjawabnya. Oke, kita akan menjawab ya teman-teman, untuk mengetahui apakah kuis yang kita buat ini berhasil atau tidak, dan akan memunculkan nilai atau tidak. Oke, kita finish attempt ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah kita jawab semua kelima-limanya. Kita submit langsung ya teman-teman, submit all and finish. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman. Grade yang saya dapatkan adalah 6 dari 100 ya teman-teman. Karena saya sudah berhasil menjawab 3 dari 5 pertanyaan. Oke, mungkin sekian tutorial cara membuat kuis dari Moodle XAMPP dari saya teman-teman. Jika ada salah-salah kata dalam video ini, saya mohon maaf ya teman-teman. Untuk mengakhirinya, sebelum mengakhirinya, saya harap teman-teman mengerti terlebih dahulu tentang apa itu XAMPP dan Moodle ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya teman-teman ke teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian mengetahui apa itu Moodle dan cara membuat kuis dalam Moodle. See you next video. Bye bye.